Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alamsyah Rizky dengan NPM 10702181114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sidang skripsi dan juga jurnal dari spesial yang berjudul Perancangan Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Analisis Beban Kerja Studi Kasus CV Karya Cipta Agung Universitas Islam Bandung Fakultas Teknik Industri 2023. Dimulai pada latar isi, yaitu ada latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan penelitian, kesimpulan, dan saran. Dan kepada latar belakang. Latar belakang dari CV Karya Cipta Agung bergerak dalam bidang pembuatan mold and die casting untuk kebutuhan industri otomotif, industri pangan, industri kesehatan, pertanian, dan juga industri produk rumah tangga. Pada sistem kinerjanya, CV Karya Cipta Agung menetapkan 5 hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 5 dengan waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Jumlah tenaga kerja yang berada perusahaan saat ini yaitu 11 karyawan pada lantai produksi dengan 15 unit mesin dan juga 5 orang pada bagian office. Produk yang dikerjakan yaitu ada injeksi molding dan juga die casting. Rumusan masalah, bagaimana kondisi beban kerja pada karyawan yang bekerja pada bagian produksi CV Karya Cipta Agung. Yang kedua, bagaimana usulan jumlah karyawan yang bekerja pada bagian produksi dan bagian beban kerja yang ada. Yang nomor dua, ada tujuan penelitian, yaitu mengukur beban kerja karyawan yang bekerja pada produksi menggunakan metode workload analysis dan juga menganalisis kesesuaian serta usulan jumlah karyawan yang ada berdasarkan hasil pengukuran beban kerja. Yang ketiga, batasan masalah. Penelitian tidak memperhatikan rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Periode penelitian ini berlangsung pada bulan November sampai bulan Desember 2022. Produk yang dibuat selama penelitian yaitu produk mold bottle, coffee test print mold, dan cover muffler mold yang dihasilkan dari CV Karya Cipta Agung. Tinjauan pustaka. Di sini ada 2 tinjauan pustaka yaitu ergonomi dan beban kerja. Dilanjutkan kepada metodologi penelitian dari mulai yaitu studi lapangan merupakan observasi perusahaan, studi literatur, perumusan masalah, dan penetapan tujuan masalah. Dilanjutkan kepada pengumpulan data dari beban kerja karyawan dan dilanjutkan kepada pengolahan data yaitu uji keseragaman, kecukupan, perhitungan waktu siklus, faktor penyesuaian, faktor pelonggaran, perhitungan waktu normal, perhitungan waktu baku, perhitungan beban kerja, dan dilanjutkan kepada analisis serta usulan jumlah tenaga kerja dan kualifikasi dari pekerja itu sendiri. Kemudian dilanjutkan kepada kesimpulan dan saran. Karyawan dan stasiun kerja yaitu objek penelitian dilakukan terhadap operator yang menangani 2 mesin, yaitu untuk operator 1, gerinya permukaan dan bobot 2, dan operator 2, CNC 2, dan milling 2. Faktor-faktor operator di sini terbagi 2, yaitu faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Hasil dari perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, yaitu operator 1 menunjukkan hasil 116% dan operator 2 menunjukkan hasil 160%. Analisis perhitungan tenaga kerja metode workload, menurut Adianto, berdasarkan pedoman analisis yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2010, nilai total indeks beban kerja yang dianggap untuk underload yaitu 0% sampai 99%, 100% sampai 128% bekerja secara normal, 128% yaitu overload. Usulan penambahan jumlah tenaga kerja dari perhitungan WLA untuk operator 2 karena jumlah beban kerja yang besar. Penentuan untuk jumlah tenaga kerja tambahan diberikan kepada operator yang bertugas kepada mesin milling. Penentuan terkait operator penambahan pada mesin milling dikarenakan operator CNC tetap dipertahankan sesuai dengan keahlian dari operator, dan operator sudah terbiasa dengan menangani mesin CNC dalam membuat program juga mengoperasikan mesin CNC. Setelah dilakukan perhitungan kembali, yaitu hasil dari perhitungan, hasil beban kerja dari CNC, operator CNC yaitu 84% dan hasil beban kerja dari mesin milling, operator mesin milling itu 76%. Kualifikasi dari operator untuk operator mesin milling yaitu pertama pendidikan, pengetahuan teknis, keterampilan operasional, kreativitas, kemampuan fisik, kualitas dan presisi, keselamatan kerja, dan problem solving. Kesimpulan dan saran, perhitungan beban kerja yang telah dilakukan untuk operator 1 dan 2 dengan metode workload analysis didapatkan hasil sebesar 116% dan 160%. Hal ini menunjukkan beban kerja yang diterima operator 1 kategori normal dan operator 2 kategori overload. Jumlah kebutuhan operator untuk proses produksi dilakukan penambahan 1 orang operator pada operator mesin milling. Saran, perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan usulan penambahan tenaga kerja dengan mengalokasikan operator CNC dan milling agar target yang ditetapkan dapat tercapai dan beban kerja yang diberikan sesuai dengan kapasitas operator. Yang kedua, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pengkajian terkait dengan pola kerja pada perusahaan agar tugas yang diberikan lebih seimbang.
Berikut merupakan presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.